Wakan lahirnya tahun 72. Tahun 72 itu keadaan gimana ya, kayaknya Indonesia habis apa ya, iya, 72 keadaan ekonomi pasti masih kacau balau itu. Soalnya kan dari 66 ke 72 berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun apa? Begitu ya. Ya, waktu G30 SPKI kan tahun 66. Walahir kan berarti sesudah 66, berarti 6 tahun sesudahnya agak tenang lah. Ekonomi masih biasa, ya masih kekurangan. Soalnya dulu wah, mau minum susu aja sampai susah belinya, kata ama. Itu kan ada cerita ama dulu tuh, mau beli susu aja ama sama lauma sama laukong itu kelahi itu, kenapa belikan susu, itu masih kurang makan. Terus waktu masih ingat, sewaktu mungkin umur 3 tahun 4 tahun lah ya, itu ya, rumah masih jelek. Terus pernah kejadian apa, sama kelahi sama lekau lelaukau kan, akhirnya kita pindah ke Segedong. Jadi ini tinggal bareng semua nih. Apanya? Ini rumah jeleknya ini Udah tinggal semua keluarga di dalam. tinggal, iya, Keluarga dia akong kan? laucek akong laukong nih, akong punya. Keluarganya itu ada laukau masih ada 3, ya berarti Soi Laukau, oh 2, Soi Laukau kak, si Laukau sama Salaucek, itu semua masih tinggal di situ. Udah itu kawin semua, tinggal Soi Laukau kak, Salaucek. Nah itu gua masih ingat tuh, Salaucek masih belum kawin, jadi ada konflik di situ. Terutama untuk pindah ke Segedong. Nah di Segedong itulah wah, lebih merasa agak, mungkin agak dewasa dikit, jadi agak banyak ingatan di situ. Maksud merasa dewasa sih dalam artian mereka aja. Lebih besar lah. Oh, oke. Kotua lah. Kotua tapi belum sekolah gitu. Mungkin ya mau lakuin lah ya. Si mau lakuin lah, jadi tinggal di situ. Dan ya enak sih di situ. Soalnya kan Laukong kita dulu yang sebelah ama itu ramai juga. Soalnya Lauki masih ada, itu juga tinggal sekeluarga. Lauku satu keluarga sama anaknya, itu ramai lah. Berapa lama lah di situ? 3 tahun lagi di situ. Sampai wah. Jadi di situ banyak kenangan, bisa berkawan dengan orang Melayu dan orang Bugis. Tidak ada diskriminasi lah di situ. Di kampung kayaknya enak banget. Okay. Nah, akhirnya kan mau sekolah di Pontianak balik. Nah, itu udah balik lagi. Oh ya, itu juga kau gak sejak ikut gitu. Masih kecil. SD ya Nah, itu ini? pindah. Belum SD, makanya belum sekolah. Sekolah baru kita pindah balik ke Pontianak. Iya, pas itu lo SD pindah ke Pontianaknya. Ya, betul. Wah, mulai dari TK lah. TK Immanuel. Sekolah Kristen. Udah itu waktu di SD. SD di TK di Immanuel, lanjut SD. Ternyata Immanuel itu sekolahnya ya banyak kan orang
Cinanya lah, keturunan Cina. Soalnya waktu itu mungkin kita masih susah masuk ke sekolah negeri karena adanya aturan yang bahwa orang keturunan itu ya belum bisa masuk sekolah di negeri. Itu mesti cari referensi juga, takutnya salah ngomong gitu. Udah itu kan ya SD di sekolah dasar juga banyak sih, ada orang Batak, tapi orang Melayu ya nggak ada yang istilahnya orang Batak, orang Dayak ada, orang Cina sih udah pasti lah, keturunan Cina. SD Oke. ya sampai 6 tahun SD. SD SD le saja pun SD satu sekolah sama saya lah. SD biasa aja. Kalau nggak salah SD ya, oh ya, ada satu kejadian waktu kecil itu, mungkin SD kelas berapa aku, sama kelas 5 apa kelas 6 lah. Berarti umuran aku belasan lah ya. Itu pernah satu kejadian juga waktu itu ada malam kita jalan-jalan sama nonang le saya cek kan ya SD itu pakai sepeda ke Nusa Indah. Ke Nusa Indah kan waktu kecil itu taunya kita dirampok, istilah dihadang sama anak-anak Melayu. Ada mungkin kita kan berdua, dia ada 5 orang itu. 5 orang dia mau ditodong kita. Memang pakai pisau dia. Anak kecil aja udah pakai pisau dulu dong. Di gang kecil itu. Masuk gang kan di lorong istilah pertokoan lah. Iya. Terus kan kita kan berdua takut. Terus lalu saya cek kan ada pakai kalung. Itu kalung bukan kalung emas tuh. Diminta juga dikasihkan. Terus kita kirain sepeda kita mau dirampas kan, akhirnya kan kita lari bawa sepeda dikejar. Lari. Untung ramai. Sampai udah ramai kan mereka lari dah. Nggak berani kejar lagi gitu. Itu orang Ponang lah. Uh, itu ada satu kejadian yang ya masih ku ingat sampai sekarang lah. Terus ke SMP ya di Immanuel juga, tapi udah waktu dulu juga ada begini, kita saking ekonominya susah. SD itu tiap pagi sebelum sekolah cuma makannya bubur dicampur garam, ya yang sering gua ceritakan. Di pagi-pagi makan bubur, makan garam, sama garam, kalau enggak garam dicampur dengan kecap asin. Ya, waktu SD itu. SMP ya mungkin agak mendingan, jadi udah ada pagi bisa bubur sama telur gitu. Menunya udah agak lain. Ya siang ya makan nasi lah, nasi paling sama sayur. Ya belum bisa tiap hari makan ayam. Itu. SMP juga jalan kaki sekolah, jadi dari rumah ke sekolah itu kurang lebih perjalanan bisa 20 menit sampai 30 menit. SMP ya jalan kaki, walaupun memang ada sepeda, tapi kan ya pikir ada temannya, sekali jalan kan bareng-bareng sama temannya sekolah, tetangga-tetangga kan ada yang lewat begitu. Jadi ya teman-teman kan singgah dulu yang agak jauh lewat tempat kita, sehingga ajak ayo. Itu sekilatnya. Terus SMP juga ada kejadian. Waktu kita kalau nggak salah SMP aku sekolah sore ya. Jadi ada kejadian juga waktu itu kita ada mau ke sekolah. Itu ada kita juga diintimidasi yang namanya pemuda Pancasila itu satu truk itu. Mereka pakai truk lewat dan kita diteriakin Cina, bangsat Cina gitu.
itu memang tahun berapa ya, berarti udah tahun 80-an kali ya. Berarti masih ada sentimen begitu ya. Terus selanjutnya kan SMA kayaknya memang agak mendingan. Oh ya, saya juga apa di SMA inilah yang disuruh ganti nama itu waktu itu. Soalnya kan mungkin mau masuk ke universitas itu kan masih ganti nama, makanya disarankan untuk ganti nama dan bikin SBKRI. Karena menurut itu akte lahir saya itu masih warga negara asing, ditulis di situ. Oh, jadi habis yakin tuh masih warga negara Tionghoa. Itu maka aku apa akte lahir juga begitu. Jadi memang ada perbedaan mengenai akte lahir sama yang mungkin sama yang orang lokal itu begitu. Akhirnya selanjutnya tuh pikir kan habis kenapa pilih SEMEA sekolahnya setelah SEMEA itu kan sekolah istilahnya kejuruan lebih spesifik ke ekonomi. Jadi pikir kan orang tua ekonominya ya baik tidak kuat pintu aja. Pikiranku tuh habis SEMEA tuh langsung kerja. Nah, begitu udah cari kerjaan juga. Jadi sambil itu ada kesempatan yang ditawarkan kan oleh yalah Laui, kita ke Pasien nih ke Jakarta. Buat ke Pasien gimana ke Pasien ya sekolah lah Hipi Takce apa Hipi Cokang. Jadi oke lah, boleh juga ya Cokang sambil Takce. Sebenarnya kan pada awalnya kan bos Takce ya dari ama Kongta Takce aja lah. Nanti kan ya akun kan kuliah di terus ya ada kejadian juga di yang masalah dengan itu apa ya inang ya persekusi lah gitulah. Pernah sekali kan sama Acon itu ke mana ke mall itu di tengah jalan kita dihadang sama pakai motor itu sama inang kayaknya preman atau sejenis ya lah begitu lah. Itu satu premannya dua mobil turun langsung cegat tuh kan dia langsung itu leher kan langsung dicekik minta duit itu di jalannya di ganggang lah itu juga langsung kan bingung dong. Jadi memberontak itu si Acuan lari, itu teriak-teriak kan akhirnya satu komplek itu ada perumahan juga keluar semua orang, kalau enggak waduh kita mungkin dibunuh itu pasti itu, soalnya kan preman itu. Terus kan ada dekat di situ ada temannya si Acuan juga lah, makanya datang semua kan, akhirnya premannya bilang enggak ada apa-apa. Terus kayaknya mabuk juga mereka tuh. Udah itu pergi itu motor aku di tengah jalan kan masih tumbang itu ditabrak sama dia. Memang lah.
Makanya itu kejadian juga yang ya masih ingat lah. Habis ditabrak itu motornya aku betulinnya mahal tuh. Memang itu betulin motornya juga. Soalnya rusak ditabrak sama mereka tuh. Pakai 2 mobil lagi ditabrak itu. Nah, udah itu oke, ini selesai kan, berarti udah habis kuliah udah kerja lah, udah kerja enak di satu perusahaan, udah jadi bagian IT-nya lah. Jadi dulu ada yang namanya komputer apa Apple yang pertama itu. Wah, itu aku yang tangani dulu, namanya Macintosh itu bisa. Terus bikin perusahaannya kan bikin desain apa namanya, desain produk Casper, ikat pinggang segala macam. Di situ yang jadi itunya apa desainernya. Terus dihubungkan ke ada yang mesinnya namanya mesin CNC. Jadi dia bikin produknya itu apa sebagai cetakan. Udah di Jakarta, udah itu ya udah kayaknya udah enak lah, udah kerjaan udah tetap. Soalnya udah selesai kuliah kan. 98 itu kayaknya bulan-bulan awal tahun itu udah memang kayaknya ekonomi udah hancur, soalnya dolar itu tinggi. Terus di Jakarta itu aja bank apa narik ATM aja udah susah. Itu udah tanda-tanda yang tak benar kan kayaknya. Jadi bulan Februari awal pulang sekalian untuk kue ini kan. Nah, itu udah kayaknya udah mulai goncang. Jadi udah pulang Februari, pulang ke Pontianak udah. Terus tak lama udah dekat Bulung. Jadi pulang Pontianak udah enggak berani balik lagi Jakarta, soalnya kayaknya situasinya memang agak panas. Aku pikir aku juga minta cuti ya, mungkin cuti ya, soalnya aku ini kan udah lama enggak pulang, minta cuti 1 bulan. Udah itu aku pikir 1 bulan kemudian situasinya udah makin kurang kondusif kayaknya di Jakarta, jadi nggak balik lagi. Ya tak lama lagi bulan itulah kejadian di Jakarta. Tapi sebelum kejadian di Jakarta, di Pontianak juga udah ada kejadian. Jadi waktu pernah kita isi bensin ya, itu orang yang isi itu bilang nggak usah bayar. Nggak usah bayar kalian orang Cina, nanti juga mati katanya. Benar itu. Jadi aku mau bayar, dia tak mau terima waktu isi bensin. Nah, itu kejadian di Jalan Tanjung Pura itu bensin tuh. Jadi ada beberapa orang Cina yang memang diancam begitu. Udah nggak usah bayar, nanti kalian juga mati yuk. Gitu. Jadi udah tak bayar kita pergi. Kita mau bayar kan dia tak mau terima. Dan tak lama udah kejadian Jakarta. Kejadian di Jakarta, di Pontianak juga ada kejadian. Jadi ada penjarahan. Jadi toko-toko itu diserang, terutama toko beras itu. Jadi makanya itu yang datang satu gerombolan.
makanya itu akhirnya kan ada toko yang terpaksa buka pintu tokonya tuh, tapi beras ini memang udah difungsikan. Tapi ada yang ditutup ya, dijebol. Terus ada juga saudara yang di Uju itu juga Sei Laukou ya, itu kan dijarah itu semua berasnya, udah memang satu gudang itu dijarah habis. Di Segedong juga Laukou hampir, untung ada penduduk sama tokoh masyarakat, jadi langsung ke sana, jadi tidak berani gitu loh. Itu kejadian 98 itu banyak yang memang udah itu, dan kita udah di tiap gang juga di Gajah Mada udah kita jaga semua. Jadi semua orang itu, terutama orang Cina itu, semuanya mempersenjatakan diri sendiri. Ada yang pakai senjata api, ada yang pakai tombak, dan pakai parang.